ada trailer podcast, opening podcast, main topik atau topik utama, kesimpulan, dan CTA atau call to action. Welcome back on Edge Talk bareng gue Hari Santoso yang akan berbagi informasi seputar apapun yang gue pengen. Kalau video sebelumnya kita udah mempelajari atau mengetahui apa sih sejarah podcast hingga menentukan format podcast. Di video kali ini gue akan ngejelasin struktur podcast. Dalam podcast ini ada apa aja ya dalamnya? Nah, nanti kita akan bahas ada trailer podcast, opening podcast, main topik atau topik utama, kesimpulan, dan CTA atau call to action. Yang pertama ada trailer podcast atau cuplikan dari podcast. Trailer podcast adalah pengantar singkat yang dirancang untuk menarik pendengar. Nanti teman-teman bisa nih mencuplik atau ngasih potongan-potongan momen-momen menarik yang ada di podcast teman-teman. Dengan adanya cuplikan atau trailer podcast ini, teman-teman bisa mempromosikan secara masif. Dengan trailer podcast ini, tujuannya untuk menarik atau menghook pendengar baru secara lebih luas, teman-teman. Trailer podcast ini memiliki rentan durasi. Durasinya 30 sampai 1 menit. Bahkan kalau bisa kurang dari 30 detik lebih bagus, teman-teman. Yang kedua ada opening podcast. Apa sih opening podcast? Opening podcast adalah segmen pembuka di mana teman-teman memulai podcast. Nanti teman-teman bisa mengenalkan nih siapa pembawa acaranya, topiknya akan kemana, dan bahas apa aja. Kemudian teman-teman bisa ngasih tahu nih sedikit deskripsi episode dan juga tagline yang teman-teman punya. Di opening ini biasanya ada bumper atau musik pembuka agar setiap pendengar mengingat nih, oh kalau podcast A ini bumpernya seperti ini nih. Oh kalau podcast B bumpernya atau musik pembukanya seperti ini nih. Begitupun podcast C, D, E, dan sampai Z, teman-teman. Untuk durasi bumper idealnya 7 sampai 30 detik, teman-teman. Adapun contohnya teman-teman seperti ini. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Kreatif, di mana kita akan membahas tentang komunikasi dan media digital. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana sih menentukan topik podcast hingga mendistribusi podcast. Jadi pastikan kamu dengerin sampai habis ya. Saya Haris, saya siap menemani kamu beberapa menit ke depan. Yuk kita mulai. Kurang lebihnya opening seperti itu, teman-teman. Konten utama adalah bagian inti dari sebuah podcast, teman-teman. Disinilah pembahasan mendalam dimulai. Pertama, teman-teman menyajikan isi utama. Bisa berbentuk narasi, wawancara, atau yang lainnya, teman-teman. Yang kedua, mengupas topik secara terstruktur. Nanti teman-teman bisa nih menggunakan poin-poin, dialog. Yang ketiga, memberikan nilai tambah. Emang apa sih nilai tambahnya? Nilai tambahnya informasi baru, wawasan, inspirasi, atau hiburan, teman-teman. Untuk durasi topik utama atau konten utama ini bervariasi. Untuk konten tersingkat ini 5 menit, teman-teman. Kalau wawancara bisa 30 sampai 60 menit. Selanjutnya ada poin kesimpulan. Fungsi dari kesimpulan di dalam podcast adalah merangkum isi pembahasan yang sudah dipaparkan. Yang pertama, merangkum poin penting. Yang kedua, memberikan penegasan. Yang ketiga, memberikan penutup yang rapih, teman-teman. Tentunya dengan hal tersebut teman-teman bisa nih memberikan sajian yang lebih menarik kepada pendengar. Selanjutnya, yang terakhir ada CTA atau call to action. Apa sih call to action? Call to action adalah ajakan di mana host mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu. Banyak, teman-teman, untuk fungsinya. Yang pertama, membangun interaksi dengan pendengar. Nanti teman-teman bisa nih ngajak pendengar teman-teman untuk komentar atau kirim pertanyaan ke media sosial teman-teman biar ada interaksi. Yang kedua ada meningkatkan engagement. Nanti host bisa mengajak pendengar untuk follow,
share, dan subscribe channel media teman-teman. Yang ketiga, menguatkan komunitas. Tentunya nanti host ini akan mengajak nih pendengar ya, biar pendengar ini merasakan keterlibatan langsung dalam proses perkembangan sebuah podcast. Yang terakhir, poin keempat teman-teman adalah mencapai tujuan. Nanti teman-teman bisa nih menggunakan podcast untuk promosi ke pendengar. Bisa ngasih tahu kalau nanti teman-teman akan hadir di acara A, B, C. Nanti bisa nih pendengar datang dan catch up sama teman-teman. Adapun contoh CTA atau call to action sebagai berikut teman-teman. Contoh ajakan untuk subscribe atau follow. Kalau kamu suka dengan episode ini, jangan lupa follow atau subscribe kita di podcast Suara Kreatif biar kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya akan bahas dan akan seseru apa. Contoh ajakan interaksi. Gue pengen deh tahu pendapat lo tentang apa yang gue bahas tadi. Lo bisa kirimin pertanyaan ke DM gue di @podcastkreatif. Nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah ajakan share untuk pendengar. Bagikan episode ini ke teman kamu yang lagi baru belajar podcast. Siapa tahu podcast ini bisa jadi inspirasi teman lo. Selanjutnya, ajakan untuk mendukung podcast. Kalau kamu mau dukung podcast ini agar podcast ini terus berkembang, kamu bisa kirimin kopi ke kita dengan link yang ada di deskripsi. Tentunya dengan dukungan kamu sangat berarti buat kita. Baik teman-teman, itu dia pembahasan dari gue dari trailer podcast sampai call to action. Jadi teman-teman udah mulai paham ya. Kedepannya kita udah akan siap-siap nih untuk produksi podcast. Yeay, teman-teman udah siap ya produksi podcast. Semoga nanti bisa lancar ke depannya teman-teman. Dan jangan lupa bagiin episode ini ke temen lu yang lagi belajar podcast. Dan jangan lupa untuk follow atau subscribe channel ini di YouTube maupun Spotify. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.